Kami dari kelompok 2 akan mewawancara tentang kependudukan. Cekidot. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nama saya Rena Herdian dari kelas 11F. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kependudukan ya. Untuk Bapak, mohon untuk memperkenalkan diri. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Janvia SPD. Bapak bekerja di SMA Negeri 3 Cimahi sebagai tenaga pendidik atau pendidik guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bapak tinggal domisilinya itu di daerah Tegar Kalonggirang. Kalau asalnya itu Bapak dari Kota Tasikmalaya. Umur Bapak sekarang 26 tahun, keseharian ya mengajar dan sedang menyelesaikan tugas akhir. Itu saja mungkin. Sebelumnya, kalau di lingkungan Bapak itu seperti apa gitu kondisinya? Oke, lingkungan Bapak itu di tempat lahir Bapak itu di Tasikmalaya ya, tepatnya di Jalan Pancasila, Kecamatan Kawang. Untuk kondisi lingkungan di Bapak itu kebanyakan itu pendatang dan kebanyakan juga di situ rumah-rumah itu kosong dan mereka merantau. Akhirnya lingkungan di Bapak relatif sepi gitu ya, karena tidak semua keluarga ada standby di situ, tetapi hanya musiman gitu. Mungkin biasanya pada saat liburan itu pasti ada, seperti itu kondisinya. Untuk secara geografis sih itu Bapak posisinya di pusat kota, itu dekat dengan pusat kota yaitu lingkungan pasar, terus dekat dengan akses terminal yaitu tepatnya Terminal Pancasila, terus juga dekat dengan akses kereta api, dan kebetulan rumah Bapak depan rel kereta api. Gitu. Jadi memang kondisinya pusat kota gitu. Lagi? Jadi kan berhubung tadi Bapak ngomong gini banyak orang-orang yang pindah gitu ya. Itu jadi gimana sih kondisi kepadatan penduduknya? Oke. Ya. Untuk kepadatan penduduk itu sendiri di lingkungan Bapak itu tidak begitu padat. Ya, tidak begitu padat. Terus memang ruang-ruang jalanan pun tidak begitu sempit gitu. Alhamdulillah di daerah lingkungan Bapak minimal satu mobil pun cukup gitu. Itu tidak terlalu sempit, tidak, lingkungannya bukan gang, tapi lingkungan yang jalan yang bisa dilewati oleh motor dan mobil seperti. Jadi jalan aktif lah seperti itu ya, tapi masuk ke lingkungan masyarakat. Seperti ada jalan pintas, nah itu bisa melalui lingkungan Bapak seperti itu. Untuk kepadatan penduduknya ya tidak begitu padat, mungkin tidak bisa disebut sangat padat, tapi sedang lah seperti itu ya. Begitu. Oke Pak. Kalau di kan yang tadi Bapak katain ya, kan banyak orang-orang pindah, itu berarti kan ada kaitan sama urbanisasi ya. Betul. Kalau kita lihat dari itunya, kebanyakan dari mereka teh orang-orang Tasiknya pergi kemana gitu, mau kemana. Oke. Nah, kebetulan di daerah Bapak itu kan masuk gang, tapi gangnya itu besar lah ya. Ada segitu lah ya. Nah, di situ pas kita masuk ke lingkungan Bapak itu dari mulai awal rumah sampai ke akhir yang ujung itu, sebelum masuk belokan itu Bapak itu kosong gitu rumahnya. Nah, itu kebanyakan mereka itu ada yang pindah mungkin karena pekerjaan, karena keluarga, itu ada yang ke Bandung, di Jakarta, atau ke daerah-daerah yang ada di Priangan Timur, contohnya ada di Banjar, Ciamis gitu. Sehingga pada saat itu tidak pada masuk gitu. Nah ya, kan tadi kita balik lagi ke itu ya, ke daerah awal Bapak ya di Tasikmalaya ya. Aku mau nanya tentang bagaimana kehidupan perekonomian itu. Terus apa aja perekonomian yang emang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Tasikmalaya? Pak. Nah, untuk di Tasikmalaya itu sendiri yang mempengaruhi itu, karena tadi Bapak sebutkan Bapak itu ada di pusat kota, dan kalau di pusat kota itu mungkin gampang ya dari segi geografi, kan yang namanya pusat kota itu gampang kalau mau ada apa. Pertama tadi Bapak dari segi ekonomi ya,
kita berbicara ekonomi itu di dekat rumah Bapak itu ada pasar. Di situ ada pasar Pancasila, ada terminal Pancasila gitu ya. Ada juga stasiun kereta yang yang relatif dekat lah gitu ya. Nah, untuk ekonominya ya Bapak rasa ekonomi yang menengah ke atas gitu ya, menengah ke atas di mana semua itu orang mampu dalam artian membeli bahan-bahan pokok gitu. Apalagi di situ kan ada perputaran uang, yang di situ ada pusat ekonomi yaitu pasar gitu ya. Pasar daerah-daerah situ kan kebanyakan ke situ. Jadi apalagi di lingkungan Bapak ya menengah ke atas, kalau yang rendahnya mungkin hanya beberapa persen lah seperti itu. Kan kita udah ngomongin tentang itu ya, tentang ekonomi, tentang kayak juga kan Bapak ngasih tahu kalau di daerah Bapak tuh ekonominya tuh termasuk ke menengah ke atas aja. Menengah ke atas, ya. Aku pengen nanya kalau misalkan di kota Bapak itu ada seperti apa kondisi kesenjangan sosial, kan pasti di setiap daerah masih ada kesenjangannya. Oke. Yang tadi Bapak sebutkan di daerah Bapak itu disebutkan mayoritas lah ya, itu ekonominya menengah ke atas. Cuman tidak dipungkiri ada beberapa masyarakat atau keluarga yang memang rendah gitu. Tapi kesenjangan itu tidak begitu mencolok gitu ya. Tidak seperti ya ada yang benar-benar rendah sekali, tidak. Tapi sepadan lah gitu ya. Yang rendah pun bisa mengikuti karena ekonominya bisa mengikuti seperti itu. Dan Bapak rasa kesenjangan di daerah Bapak itu mungkin tidak ada gitu ya, karena memang posisinya di pusat kota dan kebanyakan juga bekerja gitu, meskipun mereka bekerja bukan di instansi pemerintah kayak PNS, ASN kayak gitu ya, tapi mereka bekerja juga di BUMN, terus bekerja juga sebagai wirausaha, wira swasta seperti. Jadi hampir tidak ada yang menganggur gitu di situ gitu. Ya, untuk terakhir kalinya aku pengen nanya satu pertanyaan, mungkin agak pertanyaan agak, kalau kata orang-orang mah sulit ya gitu. Kalau di kota Bapak itu ada masalah tertentu nggak buat kayak misalnya berhubungan dengan ekonomi, kepadatan dan lainnya? Kalau ini kan mencari kekurangan sebuah kota ya. Ya kalau dicari kekurangan memang agak sulit ya. Apa ya gitu ya. Bapak rasa kalau dari segi kekurangan apa ya? Jadi bingung ya. Kalau dari segi kelebihan ya bisa disebutkan, kalau mungkin kekurangan mungkin dari segi inilah ya, dari segi pariwisata. Nah, dari segi pariwisata kan itu geografis Bapak itu bukan di pantai, bukan dataran tinggi gitu ya. Kalau dataran tinggi kan biasanya ada beberapa pariwisata gitu. Terus di pantai apalagi. Nah, ini Bapak dataran yang sedang gitu ya. Nah, bahkan sedikit pariwisatanya. Nah, bisa dibilang sedikit. Kalau berbeda dengan yang di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kalau Bapak kan kondisinya di kota ya. Nah, ini ada pariwisata di kota itu minim gitu ya, sedikit. Contohnya lah ada yang namanya Situ Gede di situ. Situ Gede. Beda lagi kalau di kabupaten itu banyak sekali, karena kabupaten itu geografisnya, luasnya lebih besar daripada kota. Gitu. Nah, mungkin itu kalau dibandingkan dengan kota dan kabupaten, dari segi apa sih yang kekurangannya? Ya pertama itu dari segi pariwisata. Kenapa disebut pariwisata? Pariwisata sekarang kan itu menjadi bahan sebagai pendapatan daerah. Gitu ya, jadi pemasukan. Nah, mungkin dari segi itu relatif rendah. Begitu. Ya. Terima kasih ya Pak. Ada lagi? Cukup sekian ya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas sebesar-besarnya soal udah nyempatin waktu gitu kan, walaupun ngerepotin gitu ya. Pak, makasih ya Pak. Sama-sama. Maaf kok ngerepotin ya Pak. Ya, sama-sama. Pokoknya semangat selalu, gapai cita-cita setinggi langit. Amin. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan dulu ya Pak. Saya pertama. Nah, di sini saya akan mewawancari Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Teddy Utama. Langsung saja ya Pak. Jadi faktor apa yang membuat jumlah penduduk meningkat? Faktor
faktornya ada banyak. Mungkin salah satunya yang bisa disebutkan adalah tersedianya lapangan pekerjaan, kemudian mohon maaf, bukan lapangan pekerjaan saja, lapangan pekerjaan, kemudian tersedianya tempat tinggal dan lain sebagainya. Oke. Masalah apa yang akan terjadi jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat? Jika pertumbuhan penduduk itu terlalu cepat, maka akan menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah seperti yang terjadi di kota-kota besar, seperti penanggulangan sampah, kemudian kemacetan di mana-mana, dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan atau tidak seimbangnya antara lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk. Selanjutnya, apa segi positif dari pertambahan penduduk? Segi positif dari pertumbuhan penduduk di sini secara spesifik saya pribadi belum terlalu banyak menemukan, tapi mungkin bisa diantaranya adalah saling bertukarnya pikiran atau munculnya beberapa creative minority di beberapa wilayah. Nah, creative minority ini itu adalah orang-orang yang tidak terlalu banyak jumlahnya, tapi bisa membawa dampak perubahan bagi suatu wilayah. Nah, di Indonesia sendiri kan ini sifatnya tidak seperti negara-negara lain ya, melainkan bentuknya terdiri dari beberapa pulau. Nah, di antara pulau-pulau ini biasanya orang-orang ini akan muncul creative minority ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya macam-macam. Nah, mudah-mudahan di kemudian hari pertumbuhan ini dianggap atau menghasilkan sesuatu yang positif ketika banyaknya muncul kreatif minority di beberapa wilayah. Oke. Apa mayoritas pekerjaan di penduduk sekarang? Mayoritas penduduk khususnya di wilayah perkotaan itu biasanya kerjanya di wilayah perkantoran. Kemudian sekarang lebih karena di era digital ini tidak lepas dari yang namanya internet, maka banyak perusahaan-perusahaan multi digital, salah satunya mungkin perusahaan di bidang penjualan seperti Shopee dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bidang perkantoran juga itu banyak menyerap tenaga kerja di wilayah perkotaan. Sementara untuk di wilayah pedesaan sendiri itu lebih banyak pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian kalau di wilayah pesisir pantai tentu saja tidak lepas dari pekerjaan sebagai nelayan. Oke. Mungkin segini aja pertanyaan yang saya berikan. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Pak. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Saya Dewi dari kelas 11F. Izin mewawancarai Ibu. Silakan Ibu boleh perkenalkan nama, pekerjaan dan umur. Oke, nama Ibu Diani, pekerjaannya sebagai guru di SMA 3 Cimahi. Terus sama lagi umur ya? Umurnya 27 tahun. Terus? Mau ngasih pertanyaan tentang dinamika kependudukan. Yang pertama, menurut Ibu apa itu kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk merupakan suatu bobot yang berlebih di suatu wilayah dalam komposisi penduduk yang seharusnya misalnya dengan luas wilayah segini seharusnya maksimal penduduk itu misalnya segini, tapi penduduknya, warga masyarakatnya itu melebihi batas kuota yang memang ditentukan sesuai dengan wilayahnya atau wilayahnya. Terus yang kedua, dampak dari kenaikan kepadatan penduduk menurut itu kayak gimana? Dampak dari kenaikan kepadatan penduduk itu salah satunya adalah adanya tingkat kemiskinan. Yang kedua, tingkat pengangguran. Yang ketiga, penyebaran penyakit lebih cepat. Kenapa bisa meningkatkan kemiskinan? Karena yang namanya kepadatan penduduk ya, kita untuk mendapatkan lapangan pekerjaan pun sulit, saling berebut satu sama lain, maka nanti akan menimbulkan suatu kemiskinan.
Terus kenapa bisa menyebabkan penyebaran penyakit semakin cepat? Karena itu dia, karena tidak ada space untuk kita menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, satu individu dengan individu yang lain, atau misalnya satu wilayah dengan wilayah yang lain. Terus yang selanjutnya dampak dari penurunan kepadatan penduduk. Dampak dari penurunan kepadatan penduduk, berarti yang asalnya penduduknya naik tinggi tingkat kepadatannya, terus jadi turun. Dampaknya adalah yang pertama, resiko kemiskinan pasti menurun, ya. Yang kedua, resiko rumah-rumah kumuh, rumah-rumah guguk yang nantinya akan menjadi penghambat bagi kemajuan perekonomian bangsa itu pasti menurun juga, ya. Lalu tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan masyarakat pun mungkin akan meningkat, ya. Salah satunya ketika kita tinggal di wilayah yang tidak memiliki suatu kepadatan penduduk atau misalnya komposisinya pas dengan batas wilayahnya, berarti kesehatan pun bisa tercukupi dengan baik, gitu. Terus yang selanjutnya lagi, bagaimana cara menangani kepadatan penduduk yang berlebihan di sekitar ibu? Yang cara untuk menangani, yang pertama adanya urbanisasi. Urbanisasi itu apa sih? Yang Perpindahan dari desa ke kota. dari desa ke kota, itu yang pertama, ya. Ada urbanisasi. Terus ada juga namanya migrasi. Migrasi itu apa? Perpindahan perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk kan, jadi gitu. Nah, misalnya Dewi tinggal di kota Cimahi, sedangkan Cimahi itu misalnya memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, maka Dewi melakukan organisasi, anggaplah seperti itu desa, ya, organisasi misalnya ke kota Bandung gitu, dengan wilayah yang lebih luas daripada kota Cimahi. Terakhir, Sama satu lagi deh, mengadakan program keluarga berencana, gitu deh, ya. Itu juga salah satu cara untuk mengantisipasi adanya tingkat kepadatan penduduk. terus yang terakhir itu pertanyaan, bagaimana cara mengetahui kepadatan penduduk pada suatu daerah? Cara mengetahuinya kayak gimana? Kalau secara kasat mata itu bisa kita lihat dari kondisi lingkungannya, ya. Ketika lingkungannya saling berdempetan, jarak jalannya sempit, berarti itu sudah bisa kita pastikan bahwa daerah tersebut mengalami suatu kepadatan penduduk. Tapi untuk yang lebih pastinya itu kita mengadakan atau mempertanyakan kepada dinas sosial, karena mereka yang mendata masalah apa saja yang memang ada di masyarakat, termasuk komposisi penduduk. Ibu, terima kasih ya Ibu. Oke. Sekian dari kelompok kami, semoga video yang telah ditonton bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Sebelumnya